persyaratan jadi prinsipnya teman-teman non ASN bisa mendaftar di seleksi P3K 2024 ini kalau memenuhi kualifikasi pendidikan, kemudian ada relevansi pengalaman kerja dan dokumen administrasinya lengkap. Sehingga di seleksi administrasi itu bisa dikategorikan lolos atau lulus atau memenuhi syarat. Ya, yang tadi disampaikan ini boleh lintas instansi, lintas OPD maksudnya. Yang penting memenuhi tiga ini. Iya, ini jadi artinya yang penting itu adalah 3 poin ini. Lanjut. Nah, ini untuk persyaratan kualifikasi pendidikan. Tadi sudah kami sampaikan di awal ya, jadi ada beberapa formasi yang sudah kita buka dari berbagai kualifikasi pendidikan, mulai dari SLTA sederajat, ada D2, ada D3, maupun ada S1 atau D4. Nah, jadi saran kami, teman-teman yang mungkin sudah memiliki ijazah, kalau di dalam formasi itu sudah ada menyebutkan yang sama dengan ijazah yang dimiliki, sebaiknya memilih formasi tersebut. Terlebih lagi kalau itu sudah punya relevansi pengalaman. Tapi kalau misalnya hanya sesuai pendidikannya saja, tapi pengalamannya tidak sesuai, itu tetap tidak bisa. Karena ini berbeda dengan CPNS. Kalau CPNS itu yang penting kualifikasi pendidikan. Iya, tapi kalau di seleksi P3K itu juga harus relevan dengan pengalaman kerja. Betul. Jadi jabatan yang akan dilamar ini paling tidak teman-teman itu dalam pengalaman kerjanya itu sudah pernah melakukan bagian dari pekerjaan jabatan yang akan dilamar. Nah, kalau seandainya ada teman-teman yang mungkin ijazahnya itu tidak ada yang sesuai dengan lampiran pengumuman atau dengan formasi yang dibuka, itu mungkin bisa, kalau istilah kita bisa downgrade, bisa menggunakan jenjang pendidikan di bawahnya. Nah, mungkin bisa pakai ijazah SMA, karena yang pasti kalau sarjana itu pasti punya ijazah SMA ya Pak. Nah, itu mungkin bisa pakai ijazah SMA-nya, nanti tinggal dilihat jabatan apa yang kira-kira paling tepat yang pengalamannya itu ada dikerjakan. Gitu. Ya, lanjut. Nah, ini untuk pengalaman kerjanya, ini wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran. Dan sesuai ketentuan ini sudah disebutkan itu minimal 2 tahun. Dan ini dibuktikan dengan SPTJM pengalaman kerja dan surat keterangan aktif bekerja yang ditandatangani pimpinan unit kerja. SPTJM-nya seperti apa? Kami sudah sertakan di dalam lampiran pengumuman. Oh, gitu. Tinggal download, tinggal ya, isi. Betul. Tinggal disesuaikan. Lanjut. Yang ini SPTJM pengalaman kerja tentunya harusnya kami sudah memudahkan ya. Jadi untuk formatnya sudah kita siapkan, tinggal diikuti saja, tinggal di copy paste, diisi, dan itu di dalamnya memang memuat beberapa informasi untuk memudahkan verifikator dalam memvalidasi atau memverifikasi kesesuaian baik dari sisi masa kerja maupun dari relevansi pengalaman. Nah, itu di dalamnya ada identitas termasuk kualifikasi pendidikan, kemudian masa kerjanya. Kalau ini boleh dipisah, jadi kalau yang tadi dibilang minimal 2 tahun, itu kalau misalnya ada 2 tahunnya itu di berbeda OPD, itu bisa. Nanti berarti menggabungkan 2 SPTJM. Berarti kumulatif, misalnya ini, misal langsung saya bertanya aja nih. Misalnya pengalamannya di OPD A 1 tahun, di OPDB 1 tahun, tapi relevan. Itu bisa enggak? Bisa, nanti SPTJM-nya 2. Kemudian isiannya uraian tugas. Lah, uraian tugas ini mohon diisi yang sesuai dengan real yang memang benar-benar dikerjakan, dan sebaiknya memang kalau misalnya non ASN ini bekerja memang sesuai, memang relevan, itu tentunya menunjukkan relevannya itu di mana. Karena kita juga sudah memberikan clue terhadap tugas dari jabatan yang ada di lampiran pengumuman kita. Nah, dan itu khususnya untuk formasi-formasi yang jabatan
jabatan fungsional tertentu itu bahkan bisa dilihat di masing-masing ada permenpannya ya Pak. Jadi nanti bisa dilihat mana dari jabatan JF ini yang paling sering dikerjakan itu harusnya yang dikutip untuk ditulis atau dituangkan dalam surat pengalaman kerjanya. Nah, di sini kita minta ditandatangani pimpinan unit kerja dan bermaterai 10.000. Jadi ini meskipun yang menandatangani adalah pimpinan, tapi yang paling tahu ini kan adalah non ASN-nya, ditambah biasanya itu adalah kepegawaiannya. Jadi harapan kami ketika akan mengajukan SPTJM ini kepada pimpinan unit kerjanya harusnya melewati pengolah kepegawaian. Ya, jadi istilahnya satu pintu supaya tidak ada nanti terjadi masalah ke depannya. Gitu. Ini pertanyaan saya nih Bu Rena, untuk pimpinan unit kerja itu kan kalau kita melihat kalau kelurahan ada lurah terus ada camat, kemudian kalau UPT nanti misalnya puskesmas, kemudian ada DKK. Nah, yang seperti itu yang mana itu? Yang siapa yang tanda tangan? Untuk pimpinan unit kerja ini memang kalau kita bicaranya kepala perangkat daerah, ada beberapa non ASN kita itu melakukan perikatannya tidak langsung dengan kepala perangkat daerah Pak. Jadi ini lebih kepada dengan atasan yang melakukan perikatan. Yang tanda tangan kontrak yang itu tanda ya. tangan betul Pak. Jadi kalau misalnya TKPK yang ada di kelurahan itu rata-rata memang atau memang sesuai ketentuan ya, sesuai perwali TKPK itu kan yang menandatangani kontrak adalah camat. Jadi di sini otomatis pimpinan unit kerja untuk teman-teman non ASN yang di kelurahan itu camat. Nah, kalau yang di puskesmas, kalau misalnya ada pegawai blut misalnya, kalau misalnya kontraknya itu dengan kepala puskesmas atau direktur blutnya misalnya, otomatis ya itu. Jadi intinya keterikatan perikatannya itu kontraknya itu dengan siapa? Siap. Itu yang kita anggap pimpinan unit kerja. Ini lanjut. Ya, ini sudah kita sertakan di lampiran pengumuman, nanti kurang lebih seperti ini untuk format SPTJM-nya. Sekali lagi kami mohon dalam mengisi atau melengkapi SPTJM ini benar-benar diisi sesuai kondisi yang real, supaya nantinya tidak ada masalah di kemudian hari. Dan di sini juga kita minta komitmen dari pimpinan unit kerja ini ketika menandatangani harus memastikan bahwa apa yang tertera di dalam surat ini benar-benar sesuai. Lanjut. Ya, ini untuk penentuan kelulusan. Ya, tadi sudah disampaikan untuk tahap ini memang yang bisa mendaftar itu baru 3 kategori yang pelamar prioritas, THK 2 dan non ASN database. Nah, nantinya untuk peringkat terbaik atau penentuan kelulusan ini juga berdasarkan urutan yang sudah disebutkan. Jadi mulai dari pelamar prioritas ini khususnya P3K guru, kalau di teknis itu pelamar prioritas tertingginya itu ada di XTHK 2. Kemudian non ASN database dan terakhir baru non ASN yang tidak masuk database. Jadi artinya misal dalam satu formasi itu dan di situ misalnya formasinya hanya satu yang dibutuhkan, ada XTHK-nya satu yang mendaftar, ada non ASN database satu dan non ASN di luar database satu, otomatis yang akan lolos ini XTHK 2-nya. Berapapun nilainya. Tapi kalau XTHK 2-nya itu ada 2 orang, padahal formasinya satu, tentu dipilih XTHK 2 yang tertinggi nilainya. Ranking ya itu. Kalau tidak ada XTHK 2, baru jatuh ke non ASN database. Kalau non ASN database-nya lebih dari satu atau lebih dari formasi yang ditentukan, maka diambil non ASN database yang nilai tertinggi. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Itu. Pertanyaan lagi, langsung saja biar nanti teman-teman ini lebih jelas. Untuk kelulusan ini kami lepas dari prioritas ini dulu ini ya, lepas dari prioritas. Yang menjadi kelulusan itu passing grade apa nilai gitu nggak ya? Jadi kalau passing grade, misalnya ini minimal harus 100, berarti yang 98 enggak lulus.
Tapi kalau ranking berapapun nilainya masih meskipun 5 ya lulus seperti itu, monggo. Jadi untuk seleksi P3K 2024 ini karena semangatnya itu untuk mengangkat atau merubah status non ASN, jadi memang tidak ada passing grade, Pak. Ya, jadi tidak ada passing grade. Ya betul. Yang penting itu tadi urutan kelulusannya sudah ada dan dia berperingkat tertinggi dalam prioritas tersebut. Nah, gitu. Ya, ini informasi yang dapat dilamar penyandang disabilitas. Jadi berbeda dengan seleksi CPNS kemarin. Kalau di CPNS kita memang diwajibkan untuk membuka formasi khusus penyandang disabilitas, Pak. Ditentukan ya. Ditentukan. Tapi untuk kali ini tidak. Hanya saja kita boleh memilih jabatan-jabatan mana yang bisa dilamar oleh penyandang disabilitas. Karena default dari sistem itu semuanya tidak dapat, tapi kita boleh memilih mana yang dapat. Nah, ini kita hitung berdasarkan kondisi existing non ASN kita yang difabel. Ini kami buka di 2 formasi. Jadi ada formasi pengadministrasi perkantoran, ini di semua unit penempatan. Kemudian ada di jabatan pustakawan ahli pertama. Ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, jadi teman-teman yang mungkin non ASN difabel, mereka bisa kalau sesuai pendidikannya, sesuai pengalaman kerjanya, bisa memilih hanya di 2 jabatan ini, dan itu tidak ada kekhususan. Otomatis mereka berlaku ketentuan secara umum. Jadi sama dengan yang lain. Hanya saja mereka bisa mendaftar. Kalau secara teknis, jadi prinsipnya kalau teman-teman ingin lolos dari sisi seleksi administrasi setelah dirasa sesuai untuk mendaftar pada seleksi P3K 2024 ini sudah kami berikan kisi-kisi atau clue yang bagaimana yang memenuhi secara administrasi. Yang pertama itu surat lamaran, surat pernyataan, semuanya sudah kita sampaikan formatnya, tinggal dicontoh, tinggal di-download. Itu harus ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Nah, untuk materai khusus di seleksi P3K ini tidak harus materai. Materai tempel juga boleh. Tapi kami ingatkan penggunaan materai tempel, karena kemarin kita evaluasi di seleksi CPNS itu banyak yang tidak lulus di seleksi administrasi karena mereka menggunakan materai yang sama, Pak. Nah, jadi secara ketentuan itu tidak diperbolehkan. Satu materai itu hanya boleh digunakan untuk 1 dokumen. Jadi kalau misalnya ada teman-teman non ASN mau mengelabui, mungkin maksudnya biar irit gitu nggih. Nah, itu nanti harus siap-siap resiko tidak lolos administrasi. Karena kebetulan kita punya tim verifikasi itu sangat jeli. Mereka bisa membedakan mana materai yang memang itu digunakan untuk 2 kali atau memang benar-benar materai yang berbeda. Iya, jadi kami minta kepada teman-teman non ASN yang mengikuti seleksi ini silahkan lakukan sesuai ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, kemudian untuk KTP, karena kita persyaratkan ada KTP, ini diupayakan benar-benar KTP yang sesuai dengan nama pelamar. Kemudian scan-nya itu asli KTP dan jelas terbaca. Lanjut. Kemudian untuk dokumen ijazah dan transkrip nilai ini juga scan, harapannya scan asli, kemudian jelas terbaca, tidak blur, dan ini pastinya kualifikasi pendidikannya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam jabatan yang dilamar. Kemudian untuk pas foto ini harusnya pas foto formal dan berlatar belakang merah. Ini juga kalau sudah ditentukan seperti ini, karena kemarin juga di CPNS itu ada yang gagal, Pak, karena latar belakangnya biru. Atau kayak pas fotonya itu bukan formal, tapi pas foto gaya-gayaan. Nah, itu sangat disayangkan. Dan itu memang benar ada, otomatis karena tidak sesuai ketentuan ya tidak memenuhi persyaratan atau TMS, sehingga hasil seleksi akhirnya di seleksi administrasi menjadi tidak lolos. Lanjut. Ini SPTJM. Ini draftnya sudah kita siapkan, harusnya sudah bisa menyesuaikan dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja tadi, dan jangan lupa juga dicantumkan materai 10.000. Baik materai tempel maupun materai.
Kemudian ini khusus untuk yang kalau yang non ASN tadi ada surat keterangan aktif bekerja, nggih. Nah, ini untuk di guru juga sama, ada juga surat keterangan aktif mengajar, khususnya di guru swasta. Jadi harus dapat surat izin dari yayasan. Kalau yang P3K guru tapi dari non ASN Pemkot itu surat keterangan aktif mengajarnya dari kepala sekolah yang ditempatkan. Jadi misalnya guru di SD mana SD itu nanti misalnya gitu. Nggak mungkin bisa, Pak. Kalau itu daftarnya bukan P1 ya, kalau bukan P1. Jadi ini kalau yang surat izin dari yayasan itu tadi itu khusus untuk yang P1 atau pelamar prioritas. Tapi kalau yang pelamar non ASN yang database, yang teman-teman kita TKPK guru yang mereka bekerja atau mengajar di sekolahan, itu juga harus melampirkan surat keterangan aktif mengajar. Ya, untuk berikutnya ini yang untuk difabel tentunya harus menggunakan surat keterangan disabilitas. Ini suratnya dari fasilitas kesehatan pemerintah atau dari rumah sakit pemerintah. Kemudian di dalam surat itu menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya. Jadi ada keterangan ini disabilitas apa gitu, jenisnya apa, derajatnya bagaimana. Dan kemudian juga harus melampirkan video atau link video terkait aktivitas yang dikerjakan, dan aktivitas ini berhubungan dengan jabatan yang dilamar. Yang akan dilamar. Ya. Dua tadi ya, betul. Jadi perkantoran dan pustakawan nanti pertama. Jadi kalau pustakawan berarti pekerjaannya pustakawan seperti apa? Itu kita untuk memastikan bahwa difabel ini, pelamar difabel ini tetap bisa melaksanakan tugas dengan keterbatasan yang dimiliki. Nah, untuk video ini kami ingatkan kalau melampirkan link video itu jangan dikunci. Karena ada kemarin itu meskipun dia menyampaikan link video, kita tidak bisa melihat. Karena ternyata di password di password lah. Kalau seperti itu kan menjadi tidak syaratnya tidak terpenuhi, akhirnya gagal. Kita mau verifikasinya. Ya, betul, Pak. Jadi ketika menyampaikan link, karena kalau menyampaikan video khawatirnya memang ada beberapa yang tidak cukup ya, karena videonya biasanya agak panjang. Jadi kapasitas di SSCSN-nya nggak bisa, nanti akhirnya menyampaikannya link video gitu. Lanjut. Nah, ini untuk khususnya di P3K ada beberapa jabatan itu mempersyaratkan dokumen yang wajib di luar dari dokumen yang kami sampaikan sebelumnya. Kami sudah sertakan juga di pengumuman jabatan-jabatan apa saja itu. Yang tambahannya itu ya, syarat tambahannya. Tambahannya itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, Pak. Nah, kalau yang sifatnya wajib itu tentu harus dipenuhi. Karena kalau tidak dipenuhi, otomatis kalau satu saja tidak diunggah, itu menjadi tidak memenuhi syarat, tidak lolos. Berbeda dengan yang tambahan nilai. Kalau tambahan nilai karena sifatnya sunnah, kalau diunggah itu kalau sesuai otomatis mendapatkan tambah nilai, tapi kalau tidak. Ya, gitu, pelamar-pelamar ini mungkin karena memang banyak ya, Pak ya, pengumuman kita itu sampai berlembar-lembar, tapi sebenarnya di situ sudah lengkap informasi. Jadi memang harapan kami sebelum melakukan pendaftaran, sebelum melakukan seleksi, silahkan dibaca dulu satu persatu yang ada di pengumuman supaya paham. Harapannya nanti di seleksi baik administrasi sampai dengan seleksi kompetensi, teman-teman sudah punya modal informasi, udah ada gambaran seperti apa, termasuk di seleksi administrasi yang paling penting di awal, karena kalau tidak lolos seleksi administrasi tentu tidak bisa ikut seleksi kompetensi ya. Jadi jangan malas untuk membaca, ya, sebaiknya dibaca karena di situ sudah kita tuang secara komplit.